Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat RSUD Banyumas yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan channel RSUD Banyumas. Hari ini kita kedatangan tamu dari narasumber yang luar biasa, Bapak Dr. Engineering Imam Tahyudin, Magister Komputer dan Magister Manajemen. Lengkapnya demikian. Pak Imam, selamat siang. Siang. Biasa dipanggil Pak Imam atau Pak Tahyudin? Imam. Pak Imam, baik. Sahabat RSUD Banyumas, kita bersama dengan Pak Dr. Imam, narasumber yang sangat handal dan sangat menguasai bidang ilmuannya dari Amikom Purwokerto, Universitas Amikom Purwokerto. Saya kira sahabat-sahabat RSUD Banyumas sudah sangat mengenalnya. Dan di sebelah Pak Imam Tahyudin ada narasumber dari RSUD Banyumas, Subkoordinator Diklitbang, Bapak Imron Rosadi, Magister Perawatan. Selamat siang Pak Imron. Selamat siang Mas Eko, Pak Imam. Selamat siang. Selamat siang. Baik, Pak Imron dipanggil Pak Imron Rosadi atau Pak Ong? Ya, monggo Mas. Oh iya. Saya langsung tembak saja dengan nama panggilan marganya, Ong. Seperti itu. Baik, sahabat RSUD Banyumas yang berbahagia, hari ini kita akan berbincang tentang penelitian di RSUD Banyumas. Sebagaimana kita ketahui bahwa RSUD Banyumas adalah rumah sakit pendidikan yang merupakan jejaring Academic Health System Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan menjadi rumah sakit pendidikan maka mempunyai konsekuensi diselenggarakannya pelayanan kesehatan, di sisi lain juga sebagai pendidikan yang menjalankan tridharma pendidikan, yaitu pendidikan, tenaga kesehatan, terus kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang seputar kebijakan RSUD Banyumas tentang penelitian. Pak Imron nanti akan menjawabnya, dan tentang kerjasama penelitian, bentuk penerapannya ya yang sudah dilaksanakan dengan Universitas Amikom Purwokerto. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan pertanyaan pertama dulu pada Pak Imron Rosadi. Pak Ong, bagaimana sebenarnya penelitian di RSUD Banyumas? Adakah program tertentu dan berapa sebenarnya pelaksanaan yang sudah selama ini dilaksanakan? Silakan Pak Ong. Oke, terima kasih Pak Eko. Pertanyaan bagus sekali terkait dengan penelitian di Rumah Sakit Banyumas. Mungkin sedikit kita flashback ke belakang ya, bahwa Rumah Sakit Banyumas sebagai rumah sakit pendidikan ya, khususnya kita sudah mendapatkan SK dari Kementerian Kesehatan RI itu sebagai rumah sakit pendidikan satelit dari FKKMK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ya, dan juga Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Namun demikian, dalam pelaksanaan kita di Rumah Sakit Banyumas ini juga kita bekerjasama dengan universitas yang lain ya, salah satu dengan Amikom, kemudian dengan universitas yang ada di Purwokerto, Unsud, UMP, dan juga ada beberapa institusi pendidikan yang ada di sekitar Banyumas dan sekitarnya. Iya, baik Pak Ong, sebentar saya milah. Jadi sebenarnya Rumah Sakit Banyumas ini rumah sakit pendidikan AHS UGM, tetapi tidak terbatas hanya dengan UGM. Iya, ya? Betul. Kerjasama kita juga karena sebagai rumah sakit pendidikan ya, tentunya kita juga mengembangkan untuk tridharma perguruan tinggi tadi, ada pendidikan, kemudian ada penelitian dan juga pengabdian masyarakat, dan itu juga kita bekerja sama dengan institusi pendidikan di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitar. Oh begitu, jadi tidak hanya universitas di Kabupaten Banyumas ya? Iya. Sampai mana ini? Sampai lingkup Jawa Tengah atau termasuk ke pulau yang lain juga? Kita yang paling jauh itu ada institusi dari Palembang. Oh begitu, sampai Palembang ya? Iya, dari Institut Kesehatan di Muhammadiyah Palembang, itu yang paling jauh. Kemudian juga di wilayah Jawa Tengah, DIY ya, seperti Jawa Barat juga. Oke, sampai baik. ke daerah Jawa Barat. Baik, oke, baik. Sekarang karena sesi hari ini kita berada di sesi bidik penamas ya. Iya. Jadi jangan keliru untuk menyingkatnya ya, bidik penamas. Karena biasanya kalau emasnya itu laki-laki, penanya menjadi berbeda. Pak Ong, ya. Iya. Kita spesifik ke penelitian. Iya. Jadi yang menjalankan penelitian juga tidak hanya dari UGM saja ya. Iya. Baik. Silakan. Mungkin ada kebijakan terkait dengan penelitian. Jadi untuk kebijakan penelitian secara umum sebenarnya ada dua jenis ya penelitian secara umum. Yang pertama adalah penelitian internal yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Banyumas. Kemudian yang kedua adalah penelitian yang bersifatnya eksternal. Ya. Kalau eksternal ini memang di Rumah Sakit Banyumas kita sebenarnya sangat menggerakkan untuk
penelitian ini, cuma memang saat ini yang lebih banyak itu adalah kegiatan dari eksternal seperti itu. Oke. Contohnya ada mahasiswa yang melakukan penelitian di RSUD Banyumas, atau ada juga dosen dari universitas yang melakukan penelitian di Rumah Sakit Banyumas. Dari lembaga penelitian juga ada yang melakukan di RSUD Banyumas, atau mungkin dari istilahnya perseorangan ya seperti itu. Kalau di Rumah Sakit Banyumas kita, karena sebagai rumah sakit pendidikan, tentunya kita sangat welcome ya terkait dengan kegiatan penelitian tersebut. Tentunya harus mengikuti ada aturan, ada kebijakan yang memang regulasi yang sifatnya adalah untuk apa ya, supaya kegiatan penelitian di Rumah Sakit Banyumas itu bisa sesuai dengan prosedur untuk tetap menjaga mutu dan keselamatan pasien seperti itu. Baik, terima kasih Pak Om. Yang berikutnya saya mungkin akan langsung kepada penerapan ya. Penerapan supaya tataran kebijakan ini memang langsung bisa dievaluasi dari pelaksanaan kegiatan penelitian dari RSUD Banyumas. Nah, ini saya akan ke Pak Dr. Imam. Pak Dr. Imam, ini adakah kerjasama dari Universitas Amikom Purwokerto dengan RSUD Banyumas? Nah, dan jika ada, ini sejak tahun berapa Pak Imam? Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi kami Universitas Amikom Purwokerto sudah melakukan kerjasama dengan RSUD Banyumas sejak tahun 2022. Oh gitu ya. Jadi sejak tahun kemarin berarti ini. Oke. Baik, dari tahun 2022 dan hari ini sudah ada implementasi dari kerjasama itu ya Pak? Sudah. Alhamdulillah sudah ada. Kami fokus saat ini implementasinya adalah di riset bersama, yaitu fokusnya di stroke. Baik, ini sangat luar biasa ya, sahabat RSUD Banyumas. Di sisi lain, kebanyakan dari universitas yang bekerja sama dengan RSUD Banyumas ini menyasar untuk lahan praktek, ya baik praktek lapangan seperti itu ya, maupun magang. Tapi ini ada yang lain dari Universitas Amikom. Justru Universitas Amikom ini menyasar penelitian menjadi prioritas, begitu ya Pak Imam ya? Betul. Baik. Nah, terkait dengan penelitian, bagaimana pengalaman Pak Dr. Imam ini terkait dengan penelitian kerjasama ini? Apa yang sudah dilaksanakan dan fokusnya di mana? Jadi terkait dengan topik stroke ini, tentunya kita coba melakukan pendekatan dari sisi kompetensi kami, yaitu di bidang ilmu komputer. Jadi kami melakukan beberapa penelitian yang sudah dikerjakan dari topik stroke ini, diantaranya yang sudah dilakukan bagaimana untuk mengetahui potensi stroke ya dari data yang sudah kami ambil di RSUD Banyumas ini untuk menghitung potensi stroke 10 tahun ke depan seperti itu. Kemudian selain itu juga kami membangun apa yang namanya dengan sistem pakar ya, expert system untuk stroke ini, di mana sistem pakar ini menggunakan tiga variabel ya. Jadi diagnosanya, kemudian setelah itu gejalanya ya, kemudian terapinya itu bagaimana. Dan ini alhamdulillah juga sudah diimplementasikan di aplikasi yang kita bangun berbasis website gitu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana prediksi dari pendekatan machine learning, dari metode machine learning namanya, yaitu untuk mengetahui deteksi dini stroke kayak gitu ya. Dan ini harapannya dari metode yang dihasilkan melalui riset yang ketiga ini nanti akan digunakan untuk membangun alat ya, yaitu alas kaki berbasis Internet of Things untuk deteksi dini stroke. Jadi diantaranya itu. Luar biasa sekali. Jadi Amikom, Universitas Amikom melaksanakan penelitian di RSUD Banyumas berdasarkan memang bidang ilmunya di ilmu komputer. Baik, saya sebelum menelisik lebih lanjut terkait dengan hasil penelitian Pak Imam yang ada di RSUD Banyumas, saya ingin kembali ke Pak Imron dulu. Ya, apakah topik yang memang dipilih oleh Pak Imam ini dengan Universitas Amikom ini memang relevan dengan kebutuhan Rumah Sakit Banyumas? Artinya, apakah memang stroke itu betul-betul ada dan jumlahnya baik itu morbiditas maupun mortalitasnya tinggi, ataukah memang stroke itu memang banyak karena kasus lain, misalnya
stroke belanja, stroke ATM dan lain-lain begitu ya. Jadi gimana nih Pak Imron? Ini memang kasusnya real ada atau gimana ini? Iya, jadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Imam, dan ini alhamdulillah penelitiannya sudah dilaksanakan juga di Rumah Sakit Banyumas. Dan ini ternyata selaras ya, seiring dengan yang pertama adalah di Rumah Sakit Banyumas sendiri ya, untuk kasus stroke ini memang salah satunya menduduki untuk 10 besar atau mungkin penyakit yang terbanyak ya di urutan keempat ya di Banyumas. Dan secara nasional stroke ini juga menjadi istilahnya target dari atau sasaran dari Kementerian Kesehatan ya, dengan programnya transformasi kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan itu sekarang mengembangkan istilahnya rumah sakit jejaring KJSU gitu. Jadi jejaring KJSU itu singkatan dari jejaring untuk penyakit K-nya kanker, J-nya jantung, U-nya urologi atau uronefro terkait dengan perkembangan dan ginjal, kemudian S-nya adalah stroke ya, khususnya stroke dan persarapan seperti itu. Jadi yang disampaikan juga tadi penelitian ini sangat bermanfaat ya Pak Eko, Pak Imam. Jadi memang selaras dengan tadi perkembangan penyakit di masyarakat, mungkin dengan tadi kaitannya dengan stroke ya, stroke belanja gitu ya. Nah, tentunya mungkin salah satunya dari gaya hidup masyarakat yang sekarang sudah semakin meningkat, yang sudah mungkin berubah dari makannya, dari mungkin gaya hidupnya itu juga salah satu berpengaruh kepada penyakit ya stroke itu. Dan tentunya ya relevan ya, meskipun mungkin dari jurusan komputer ya seperti itu, tetapi di komputer itu kan justru di situ dikembangkan. Sekarang dengan adanya teknologi ya, pengembangan teknologi kesehatan itu arahnya ke situ. Jadi harapannya adalah penelitian di rumah sakit bukan hanya terkait dengan satu bidang saja, misalnya kedokteran atau keperawatan, tapi sudah diharapkan bisa multidisiplin ilmu. Ada dari medis, keperawatan, kemudian dari ilmu komputer, mungkin dari ilmu bioteknologi yang lain, itu bisa saling berkembang. Dan tentunya tetap ini ya, penelitiannya adalah mengikuti kaidah-kaidah kayak di rumah sakit itu ya, misalnya penelitian yang melibatkan terkait dengan manusia itu tentunya ada etika penelitian, Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Eko, mungkin salah satunya prosedurnya adalah bahwa peneliti yang akan melakukan penelitian di Rumah Sakit Banyumas itu nanti ada di rumah itu ada namanya komite etik penelitian, yang dia itu mereview apakah penelitian ini relevan, sesuai, tidak melanggar etik dan bisa dilaksanakan di rumah sakit. Oke, baik. Ada istilahnya tahapan-tahapan yang memang betul-betul harus dilalui dengan baik. Jadi tidak begitu saja orang datang meneliti begitu ya. Harus dipastikan relevan tidak, terus kemudian memenuhi persyaratan etik atau tidak. Mungkin demikian. Nah, saya kembali ke Pak Dr. Imam ini. Jadi terkait dengan penelitian stroke ini Pak Imam. Apakah memang variabel apa saja yang diteliti oleh Pak Imam? Apakah antara ketidakseimbangan antara stroke belanja dengan stroke gaji ini menjadi variabel juga ini penyebab stroke? Variabel apa yang diteliti Pak Imam kaitannya dengan stroke? Di antaranya variabel yang kami gunakan usia ya, jenis kelamin, kemudian riwayat penyakit sebelumnya seperti diabetes seperti itu, kemudian gagal ginjal, kemudian ada habit merokok juga, itu menjadi di antara variabel yang digunakan seperti itu. Oke, baik. Jadi variabel itu sudah ditentukan ya Pak. Nah, sudah. Ini variabel ini kemudian dihitung scoringnya atau kemudian itu hanya diketahui hubungannya saja ini Pak Imam? Dihitung scoringnya, kemudian dengan menggunakan istilahnya standar ilmiah referensi yang ada, kita hitung scoring untuk poin-poinnya ya, yang mana nanti akan digunakan dalam proses ini menghitung prediksi atau potensi seseorang itu terkena stroke. Oh, bagus sekali ya berarti ya. Artinya output dari penelitian ini ada satu hasil yang dapat digunakan untuk memprediksi risiko stroke, begitu ya? Oke, nah ini penghitungannya manual atau kemudian Pak Imam sesuai dengan disiplinnya di ilmu komputer ini kemudian membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat supaya tidak menghitung-hitung gitu? Yang jelas ini kita gunakan saat ini berbasis web. Gitu. Sehingga nanti memudahkan dalam tadi mengetahui potensi stroke itu.
Oke, ya artinya ada satu produk yang dapat membantu masyarakat untuk menghitung risiko stroke itu tadi. Meskipun saya yakin karena suatu kondisi penyakit itu kompleks ya, artinya dan manusia begitu unik ya antara gejala satu dengan yang lain. Ini masih memerlukan validasi ya dari dokter ya untuk mendiagnosis pastinya. Artinya setidaknya kita sudah mempunyai alat bantu lah ya untuk bisa. Oke. Nah ini kira-kira nanti tindak lanjut dari produk ini, terus kemudian relevansinya tadi dengan kerjasama dengan Rumah Sakit Banyumas. Ini kira-kira tindak lanjutnya dari produk ini akan diapakan ini Pak? Yang pertama ada luaran ya. Jadi ada luaran publikasi ke jurnal ilmiah, jurnal internasional ya, berreputasi. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua ada produk software yang nanti kita ajukan hak ciptanya. Oke. Kemudian selain itu juga ada potensi nanti alat IoT yang kita bangun kita patenkan juga kayak gitu. Oke. Nah ini beberapa luaran yang diantaranya yang akan kita ajukan sebagai luaran dari hasil kerjasama antara Universitas Andi Kemproto dengan RSUD Banyumas. Oke, bagus sekali ya. Artinya itu semua juga akan dipublikasikan ya dan akan dihakikan, dan saya kira hakinya ini juga melibatkan nama dari RSUD Banyumas ya. Harus ya. Oke, baik. Terutama dengan staf medis yang terkait dengan itu. Oke. Nah, karena ini terkait dengan produk ini Pak, terkait dengan produk, terus kemudian ada biaya juga untuk publikasi, gitu. Yang terakhir ini pertanyaan sebelum kita menyelesaikan sesi wawancara bidik penamas. Nah, ini memerlukan biaya. Saya kira demikian. Nah, bagaimana dengan pembiayaan ini tentang kerjasama, terutama mungkin dari aspek pendidikan? Ya karena ini kerjasama ya tentunya kolaborasi juga. Oke, baik, kolaborasi ya. Baik. Nah dari rumah sakit saya kira juga akan berkolaborasi dengan pendanaan itu ya, meskipun nanti disesuaikan dengan porsi dan komposisinya. Saya kira demikian karena saya kira sesi tentang tanya jawab hasil penelitian di Bidik Penamas hari ini saya kira sudah cukup memberikan gambaran tentang kegiatan penelitian dari RSUD Banyumas dan bentuk implikasinya, aplikasinya dengan Universitas Amikom Purwokerto sudah cukup dan memberikan gambaran pada kita. Mudah-mudahan sahabat RSUD Banyumas dimanapun berada dapat sedikit tergambar tentang kegiatan penelitian RSUD Banyumas, terus kemudian bentuk kerjasamanya, kemudian prosedur kebijakan dan seterusnya. Dan di sesi yang akan datang kita akan kembali membahas tentang penelitian mungkin dalam topik yang berbeda. Dan kami juga akan secara rutin mengundang sahabat-sahabat RSUD Banyumas yang pernah melakukan penelitian di RSUD Banyumas untuk dapat memaparkan di forum ini supaya hasil penelitiannya dapat dipublikasikan dan bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Saya kira demikian Pak Imron ya. Ya, baik. Di forum ke depan kita akan agendakan ya untuk publikasi hasil penelitian ya. Ya mungkin di samping hasil penelitian kita juga ada namanya manajemen pengetahuan. Oke, ya. Jadi manajemen pengetahuan itu adalah bagaimana sebuah institusi, khususnya itu rumah sakit, itu bisa memanage teman-teman yang sudah mendapatkan pelatihan, mungkin dia mendapatkan pengetahuan atau mungkin juga melakukan penelitian. Itu untuk melakukan diseminasi, sosialisasi kepada teman-teman yang lain, sehingga menurut saya Bu, yang pinter itu bukan hanya si yang dilatih saja, atau yang tahu atau tentang penelitian itu hanya yang melakukan penelitian saja, tetapi itu akan disampaikan kepada seluruh karyawan seperti itu. Dan karena zaman sekarang adalah medianya sudah media sosial, kemudian menggunakan internet dan sebagainya, ini sangat relevan sekali ya dengan podcast ini. Harapannya itu sosialisasi akan bisa lebih menjangkau seluruh karyawan rumah sakit, bahkan mungkin di luar rumah sakit Banyumas seperti itu. Jadi mungkin kalau tadi Pak Eko menyampaikan ke depan agendanya adalah teman-teman yang penelitian bisa menyampaikan hasil penelitiannya, di samping itu juga teman-teman yang sudah mengikuti selain penelitian juga pelatihan ya, mungkin menyampaikan atau mungkin habis mengikuti seminar atau mungkin ada ilmu terbaru gitu ya, atau mungkin dari hasil mereview atau hasil belajarnya sendiri ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman,
ini sangat bagus sekali karena ini adalah sebagai salah satu bentuk kalau istilahnya itu manajemen pengetahuan ya, untuk menyebarkan pengetahuan yang ada di Rumah Sakit Banyumas sehingga pengetahuan itu bisa diikuti, bisa dipahami oleh seluruh karyawan ataupun seluruh pemirsa yang melihat di YouTube. Baik, terima kasih. Saya kira ini bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Imron, dan mudah-mudahan nanti kita akan bisa ikuti bersama. Dan jangan lupa like and subscribe supaya tidak ketinggalan informasi ya seputar dengan pengetahuan, baik itu pelatihan, review, pendidikan maupun penelitian. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Dr. Imam dan Pak Imron atas waktunya untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih, dan mohon maaf jika saya dalam menyampaikan pertanyaan ada yang kurang berkenan, dan dalam bercanda saya ada yang tidak berkenan untuk sahabat RSUD Banyumas semuanya. Terima kasih, sampai bertemu di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.